Presiden Joko Widodo menggunakan mahkota raja dan ada bibir merahnya. Kemudian ada tulisan The King of Lip Service. Jadi mungkin bisa kita terjemahkan secara umum saja. Hanya manis di bibir, begitulah. Raja yang hanya manis di bibir. Atau bahasa orang awamnya mungkin bisa kita katakan ya tukang bohong begitu, atau raja bohong, raja dusta dan seterusnya. Setelah poster ini viral, pihak rektorat melalui bagian kemahasiswaan memanggil kawan-kawan di BEM Universitas Indonesia itu, dan menariknya panggilan itu dilakukan hari Minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita berjumpa dalam kajian hukum dan politik. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan atau mengkaji lebih dalam kritik dari BEM UI. Menarik nih, beberapa jam yang lalu ada kabar di beberapa media yang memberitakan tentang kritik BEM UI terhadap Presiden Joko Widodo. Jadi ada poster yang diunggah di akun official BEM UI, foto Presiden Joko Widodo menggunakan mahkota raja dan ada bibir merahnya. Kemudian ada tulisan The King of Lip Service. Jadi mungkin bisa kita terjemahkan secara umum saja. Hanya manis di bibir, begitulah. Raja yang hanya manis di bibir. Atau bahasa orang awamnya mungkin bisa kita katakan ya tukang bohong begitu, atau raja bohong, raja dusta dan seterusnya. Apa yang disampaikan oleh BEM UI ini dikatakan sebagai bagian dari kritik mahasiswa terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terkait sejumlah janji-janji politiknya yang banyak tidak terrealisir begitu. Termasuk masalah pelemahan KPK yang janjinya Presiden Joko Widodo akan menguatkan institusi KPK, sebab dengan perubahan undang KPK memang ya KPK menjadi lemah, bahkan bisa dikatakan mati begitu. Terakhir setelah ada 75 pegawai KPK tidak lolos TWK, jelas nyaris KPK itu lumpuh sebagai lembaga pemberantasan korupsi begitu. Dan yang menarik, ini dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Jadi bukan BEM kaleng-kaleng ya, ini BEM UI. Yang menarik adalah statement dari Fajrul Rahman, juru bicara Presiden, yang menyatakan hal ini sebagai tanggung jawab dari pimpinan Universitas Indonesia. Dan kita bisa membaca kemudian ada dugaan intervensi kekuasaan dalam unggahan poster ini, berupa dugaan pembungkaman sikap kritis mahasiswa melalui apa? Melalui kekuasaan dengan menggunakan institusi rektoratnya. Karena setelah poster ini viral, pihak rektorat melalui bagian kemahasiswaan memanggil kawan-kawan di BEM Universitas Indonesia itu, dan menariknya panggilan itu dilakukan hari Minggu ini jam 3 sore. Tentu ini panggilan yang patut dipertanyakan, atau ini mungkin justru konfirmasi statement dari juru bicara Presiden yang menyatakan ini menjadi tanggung jawab pimpinan Universitas Indonesia.
nyambung. Ada statement dari juru bicara Presiden, ini tanggung jawab dari pimpinan UI, dan respon dari pimpinan UI melalui bagian kemahasiswaan langsung memanggil kawan-kawan mahasiswa BEM UI. Kita belum tahu hasil pemanggilan tadi. Ada informasi BEM UI meminta penjadwalan ulang karena memang hari Minggu. Aneh juga pemanggilan terhadap mahasiswa di hari Minggu. Ini kan bukan hari kerja, bukan juga hari ngampus. Pro kontra biasa. Yang pro tentu banyak elemen masyarakat yang bersyukur dengan aspirasi yang disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa Universitas Indonesia ini. Paling tidak hari ini publik merasa ada ruh perjuangan mahasiswa kembali hadir gitu. Setelah mungkin beberapa kalangan menilai kok kemana aktivitas gerakan mahasiswa, atau sebenarnya banyak memang media tidak pro terhadap gerakan mahasiswa sehingga ditenggelamkan. Tapi di era sosmed ini luar biasa, hanya unggahan Twitter saja ternyata memantik perdebatan yang luar biasa, lumayan luas begitu, sampai juru bicara Presiden ikut mengomentari, bahkan sampai pihak kampus memanggil kawan-kawan BEM UI, dan pemanggilannya tak lazim, yakni dilakukan di hari Minggu ini, hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Yang pro ya tentu orang-orang yang selama ini merasa banyak kejanggalan, banyak yang tidak ditepati oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kampanye politik, termasuk program-program Presiden. Mungkin di sosial media masih ada itu 66 janji Presiden Joko Widodo yang tidak dipenuhi, atau bahkan ada yang menyebutnya 66 kebohongan Presiden Joko Widodo. Kemudian kita juga ketahui banyak persoalan di era Presiden Joko Widodo yang dahulu janjinya tidak demikian. Misalkan dulu janji tidak akan utang, faktanya hutang sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan sendiri, sudah mengeluarkan warning tentang hutang bangsa Indonesia yang sudah di luar batas aman begitu. Itu baru di 2020 begitu. Di 2021 itu kurang lebih 6.500 triliunan utang pemerintah Indonesia, itu belum termasuk utang BUMN. Janji tentang akan buyback Indosat misalnya sampai hari ini juga tidak terrealisasi. Janji untuk menciptakan 10 juta lapangan kerja misalkan, justru hari ini publik melihat yang mendapatkan fasilitas penciptaan lapangan kerja dari sejumlah program Presiden Joko Widodo adalah TKA, terutama TKA Cina. Sejumlah proyek turnkey project itu mensyaratkan tenaga kerjanya dari Cina, dan itu yang terjadi. Bahkan saat kita mengalami pandemi, saat masyarakat itu diminta atau dibatasi ruang geraknya, saat pemerintah mengambil kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan kemudian terakhir Presiden menggunakan kebijakan baru, mengeluarkan kebijakan baru yang disebut dengan PPKM Mikro gitu. Ya intinya kita dibatasi lah, karena ada pandemi, harus menjaga interaksi atau physical distancing, pakai masker, cuci tangan dan seterusnya. Tapi ternyata justru di beberapa bandar udara serbuan TKA Cina itu masuk ke wilayah kita begitu. Ini tentu satu yang membuktikan janji Presiden Joko Widodo memang tidak ditepati, atau meminjam istilah bahasa anak-anak BEM UI ini adalah janji yang lip service. Maka saya kira kritik dengan nomenklatur the king of lip service kepada Presiden Joko Widodo tepat, itu faktual, sesuai dengan faktanya. Penguatan sejumlah ekonomi kerakyatan ternyata juga tidak, justru misalkan dengan
adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya. Itu Ciptaker itu justru menguntungkan para pengusaha saja gitu. Dan rakyat justru malah dibebani dengan berbagai rencana pungutan, misalkan rencana perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 tentang ketentuan umum perpajakan misalkan, kan belum lama kan ramai ada rencana untuk mengambil pajak sembako, sekolah, orang yang melahirkan, dan seterusnya, banyak sekali. Tapi pada saat yang sama pengusaha Harithanus Sudibyo itu justru mendapat fasilitas kawasan ekonomi khusus KEK yang tentu memberikan banyak fasilitas layanan negara, pembebasan sejumlah pajak, pungutan, dan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, usaha itu bebas untuk didirikan tanpa analisis mengenai dampak lingkungan dan seterusnya. Tentu ini semua kontras dengan janji presiden yang akan mensejahterakan rakyat. Ternyata rakyat yang mau disejahterakan itu adalah rakyat tertentu dari golongan tertentu. Jokowi the king of lip service. Statement ini saya kira statement yang normatif, bagian dari aktivitas mahasiswa yang menyampaikan pendapat di muka umum. Dan hal ini dijamin oleh konstitusi kita. Di ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E itu ditegaskan bahwa negara itu menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat gitu. Dan menyampaikan pendapat melalui ilustrasi poster ya kan, dan disampaikan melalui sarana sosial media yakni akun Twitter, dan dijelaskan pula latar belakang, alasan, argumentasi kritik terhadap presiden tadi. Saya kira itu adalah hal yang harus dihormati, dijamin, dan tidak boleh dikriminalisasi dengan dalih apapun. Karena begini, sekarang itu sedang marak hal-hal yang berkaitan dengan pendapat rakyat yang memberikan masukan kepada negara, itu ditafsirkan hoax, ditafsirkan sebagai kebencian, ditafsirkan sebagai permusuhan. Maka sering kemudian aktivis yang mengkritik penguasa itu dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 19 tahun 2016. Kemudian pasal 27 ayat 3 dianggap melakukan pencemaran. Dan yang paling sering juga diantaranya adalah pasal hoax, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Ya seperti yang dialami Syahganda Nainggolan, Jumur Hidayat, kemudian Gus Nur, dan Ali Baharsyah. Dan tentu saja yang baru saja kita dengar adalah Habib Muhammad Rizik Syihab dikenakan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana. Padahal kita tahu apa yang disampaikan oleh elemen anak bangsa itu adalah hanya berpendapat begitu. Hanya menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Dan saya tidak ingin kawan-kawan BEM UI ini juga mengalami hal yang sama begitu, dipersekusi, dikriminalisasi, diancam. Tapi saya juga sekaligus mengingatkan kepada kawan-kawan UI agar tetap konsisten istiqomah dalam posisi sebagai pejuang gitu. Karena beberapa waktu yang lalu kan kita sempat dengar ada sekumpulan kawan-kawan BEM tadinya kritis, sudah unjang ke Istana Negara beberapa tahun yang lalu lah. Begitu diundang, diajak makan bersama dengan presiden, selesai, tidak ada lagi. Dan saya tidak ingin kritik tadi konteksnya adalah dalam rangka untuk menjilat kepada penguasa, tidak boleh. Kritik tadi harus dilakukan dalam rangka untuk membenahi negara, dan ini adalah tugas mulia, tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab negara, penguasa, tapi juga tanggung jawab seluruh elemen anak bangsa, wabil khusus kepada mahasiswa. Saya kira hari ini mahasiswa harus mengambil peran sebagai leader of change, bukan hanya agent of change. Karena begini, kalau mahasiswa mengambil peran agent of change, itu kesannya mahasiswa itu hanya aktor pelaku, bukan penentu perubahan. Sehingga kalau ada order perubahan, mahasiswa mau menjadi agennya, jadi pion-pion perubahan. Tapi kalau tidak ada order perubahan, mahasiswa tidak bisa melit atau memimpin perubahan.
Maka saya hari ini saya tantang kawan-kawan mahasiswa baik di BEM UI dan BEM yang lain. Jadi yang lain juga harus ikut kritis. BEM UGM, BEM Unpad, BEM UNER, BEM Undip, BEM Unsud, BEM Universitas Muhammadiyah, BEM segala kampus-kampus yang ada di negeri ini untuk mengambil peran sebagai leader of change. Jadi kita berharap sekali nih kawan-kawan mahasiswa bisa memimpin perubahan dengan memotivasi pergerakan sehingga ada sinergi. Sekali lagi, the king of lip service maknanya bisa saja kita tafsirkan sebagai raja bohong. Sementara kebohongan itu adalah maksiat. Dalam Islam kebohongan itu terkategori maksiat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiquna salasun. Jadi tanda-tanda orang munafik itu 3. Ya diantaranya bohong tadi. Jadi ketika dia berkata dusta, berjanji khianat, dipercaya, ingkar. Jadi sifat khianat, sifat dusta, sifat ingkar janji itu adalah sifat orang yang munafik. Dan sifat munafik itu adalah sifat yang tercela yang dalam syariat Islam tidak diperbolehkan. Nah, apa yang harus kita lakukan jika menghadapi orang yang memiliki sifat tercela ini? Tentu kita berkewajiban mengingatkannya sebagaimana dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Selamat kepada kawan-kawan BEM Mahasiswa Indonesia yang berani mempelopori perubahan dalam konteks kekinian ya. Karena sudah lama sekali nih kita menunggu perubahan yang didobrak oleh kawan-kawan mahasiswa. Dan kita berharap kampus-kampus lain juga mengikuti. Dan saya yakin pro kontra itu biasa. Ya kalau grupnya Mahzab Qadariyah tentu kontra. Karena mereka menginginkan Jokowi 3 periode. Tetapi kalau yang lainnya yang masih waras, yang memiliki akal sehat, tentu saja mendukung pergerakan ini. Dan bahkan materi The King of Lip Service itu termasuk salah satu materi yang saya dan kawan-kawan di TPUA jadikan materi sebagai dasar untuk menggugat Presiden Joko Widodo agar mundur dari jabatannya. Nah, perkaranya sudah terdaftar, sudah proses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 266-2021-PN-CKT-PST. Jadi mari kita bersinergi. Terima kasih kawan-kawan mahasiswa. Terus berjuang, jadilah leader of change. Jangan pernah mau mengambil tawaran apapun, tetap teguh istiqomah di jalan perjuangan. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.